warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sulita Anggraini. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi, program studi biologi. Dengan nomor peserta PPG 201507619396. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi interaksi antar komponen ekosistem di kelas 10. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Berikut video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin baca doanya. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Pak Rizal. Nah, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Untuk kalian silakan berdiri. Semuanya berdiri. Dapat tanggal anjing. Dipersilakan duduk kembali. Oke, sudah siap belajar? Siap. Nah, kalau sudah siap, silakan diperhatikan, cek rapian terlebih dahulu. Apakah bajunya sudah dimasukkan, dasinya, ya. Kemudian cek kebersihannya. Apakah di sekelilingnya masih ada sampah? Masih? Sudah siap ya. Nah, jadi oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Aditya, Ahmad Sofyan, Arsi Alexander, Ervan Ansuri, Muhammad Andri Wijaya, Marcella Karisa Putri, Muhammad
Miftahul Insan. Nah, alhamdulillah, jadi kalian sudah hadir semua. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingat materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang komponen ekosistem. Ya, mempelajari tentang komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama abiotik dan yang kedua anabiotik. Ya, ada yang bisa membedakan angkat tangan? Yang bisa, nah silakan. Komponen biotik yaitu komponen yang tersusun dari seluruh makhluk hidup, dan komponen abiotik yaitu aspek tak hidup yang ada dalam ekosistem. Ya, betul ya. Beri aplaus untuk Putri. Itu yang juga oleh Putri sudah sangat benar sekali. Ya, ada yang tahu lagi contohnya kira-kira apa? Ada yang bisa memberi contoh komponen biotik dan abiotik? Ada, Windy? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan ada abiotik seperti suhu, tanah, air, dan udara. Ya, betul ya, betul. Ini sebelumnya. Nah, materi itu ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang interaksi antar komponen biosistem. Nah, komponen itu yang ada disebutkan tadi itu akan berinteraksi. Nah, sekarang coba kalian lihat yang ada di sekitar kalian. Apa saja yang ada di sekitar kalian? Tumbuhan. Komponen apa saja yang ada di sekitar kalian? Biotik dan abiotik. Nah, apakah hanya ada makhluk hidupkah di sekitar kalian? Nah, jadi di sekitar kita selain makhluk hidup juga yang ada yang tak hidup. Apakah di antara yang hidup dengan yang tak hidup itu saling berinteraksi? Ya. Artinya di sini bahwa antara komponen biotik maupun abiotik itu saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Nah, jadi itu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, gambar 1 itu gambar apa? Kerbau. Ada kerbau dan sawah. Gambar 1. Kerbau dan burung. Burung apa itu? Gambar apa? Ya, biotik. Ada burung, jalak dan kerbau. Apa itu yang hubungan apa di situ? Berarti burung jalak memakan burung kerbau. Berarti itu termasuk ke dalam komponen biotik. Mutualisme. Berarti di situ ada hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling membutuhkan. Jadi gambar nomor 1 itu adalah gambar burung jalak dan kerbau. Jadi di situ burung jalaknya itu memakan kutu yang ada pada kerbau. Nah, kemudian coba diperhatikan gambar nomor 2 itu gambar apa? Sawah. Kira-kira komponen apa saja yang ada di sawah? Biotik dan abiotik. Biotiknya apa saja? Coba angkat tangan yang bisa menjawab komponen biotik yang ada di sawah. Ibu. Ya, komponen biotiknya ada padi apalagi manusia, kemudian burung itu ular, belalang. Oke, betul? Ya. Kemudian selain komponen biotik, apa saja lagi yang ada pada sawah? Komponen abiotik. apa itu, apa contohnya? Batu. Selain itu air, cahaya matahari, tanah dan
suhu. Nah, oke. Gambar sawah ini adalah semuanya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita harus bersyukur dengan ciptaan Allah itu ada biotik dan ada abiotik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik itu mampu menganalisis bagaimana interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video dan diskusi kelompok, peserta didik bisa menciptakan permasalahan tentang bagaimana menciptakan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan apa. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita pretest terlebih dahulu, ya. Nah, silakan dibuka dan langsung diisi. Untuk kalian ketahui bahwa penilaian ibu selama proses pembelajaran hari ini, yang pertama yang ibu nilai itu tentang pengetahuan, yang kedua tentang sikap, dan yang ketiga tentang keterampilan. Selanjutnya, ibu akan menayangkan dua video. Nah, silakan kalian simak dan perhatikan tentang video ini. Nah, yang pertama. Menyusuri sungai menggunakan perahu, warga Kelurahan Sudirman, Solo, Jawa Tengah ini ikan yang terdiri dari ikan nila merah, nila hitam, hingga lele. Jenis ikan ini untuk kembali membersihkan kali yang selama ini kotor, kemudian sangat buruk itu kembalikan ke masyarakat sebagai salah satu usaha dulu kan tidak bisa sebagai tempat pembuangan sampah aja, jadi lebih menurut rencana program pemberantasan. Kemudian dilihat lagi video yang kedua. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai Musi dan anak sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenangi permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Belang. Sedang memperhatikan dua video. Nah, bedanya apa kira-kira antara kedua video tersebut? Kondisinya, kalau video yang pertama kondisi sungai yang bersih. Video yang kedua kondisi sungainya bagaimana? Kotor atau tercemar. Nah, sekarang kalian sudah mengamati itu, ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Nah, silakan duduk
di kelompok yang sudah Ibu tulis di depan itu. Nah, silakan. Dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan gambar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, silakan kalian pahami, kalian baca, dan dijawab pertanyaannya. Itu silakan kalian tulis yang pertama nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nah, kemudian yang kedua, di situ kalian sudah membaca apa tujuan pembelajarannya dan petunjuk pengisiannya. Mohon diperhatikan. Yang pertama, peserta didik mengamati dan memahami video yang ditayangkan oleh guru. Nah, di situ kalau mau buka videonya kembali ada linknya, Ibu sematkan di situ. Kemudian yang kedua, diskusikan beberapa pertanyaan di bawah ini bersama kelompokmu. Nah, jadi di situ ada 3 pertanyaan. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, sudah. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk presentasi kelompok di depan, kita ice breaking terlebih dahulu. Ikuti yang dibilang ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4 2 kali. Kita lanjut presentasi kelompok. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit gambar kerja peserta didik tentang interaksi antar komponen ekosistem. Perkenalkan, saya Widi sebagai moderator, ia sebagai pemateri 1, Adia sebagai pemateri 2, Asela Evan sebagai moderator. Langsung saja untuk pembahasan materi kepada saudari Dia, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amelia akan menjelaskan sedikit materi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen biotik yang dapat terjadi dalam sebuah ekosistem dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Predasi, yaitu hubungan antar predator dengan mangsanya. Hubungan antar tikus ular adalah contoh predasi. 2. Kompetisi, yaitu hubungan persaingan seperti hubungan antar pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air di dalam tanah. 3. Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu, contohnya adalah interaksi pohon dengan ular. 4. Simbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Macam simbiosis diantaranya, interaksi simbiosis ini ada yang interaksinya saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami kerugian, sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan, yaitu atau simbiosis parasitisme. Ada
Ada yang di dalam interaksinya satu organisme mengalami keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan, atau simbiosis komensalisme. 5. Antisimbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup, di mana dalam satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh manusia yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menimbulkan berbagai macam penyakit, bau yang tidak disadar, membuat komponen biotik yang ada di sekitarnya mati dan menimbulkan ketidaknyamanan. 2. Apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Ya, karena perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya dan ketidakseimbangan dapat menyebabkan dampak negatif seperti keanekaragaman hayati, gangguan rantai makanan, atau kerusakan ekosistem secara keseluruhan. 3. Bagaimana solusi permasalahan ketidakseimbangan ekosistem agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya sesuai yang jenisnya, yaitu sampah anorganik dan B3. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri. Untuk kelompok lainnya yang tidak dibagi yang belum paham atau kurang jelas, kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marijal dari kelompok ini ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 1. Faktor alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan manusia yang secara langsung. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami terkait materi interaksi antar komponen ekosistem. Perkenalkan, saya Rektor Putra sebagai moderator dan teman saya sebagai pemateri. Materi 1 Ristia, materi 2 Putri, materi 3 Asih. Kepada Ristia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi kedua. Satu, bagaimana pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik. 1. Penetrasi cahaya matahari ke dalam sungai akan berkurang. 2. Kandungan O2 akan meningkat. 3. Kandungan CO2 di perairan akan menurun. 4. Populasi bakteri akan menurun. 5. Fotosintesis tumbuhan semakin meningkat. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Maksela dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan? Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Bencana alam antara lain banjir dan tanah longsor. Baiklah, itu saja diskusi dari kelompok kami. Kami tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dari kedua kelompok sudah tampil. Nah, sekarang silahkan kalian perwakilan dari kelompoknya masing-masing menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, kesimpulannya apa? Nah, silakan nanti setiap kelompok memberi kesimpulannya, ya. Sudah? Nah, kalian Ibu haruskan untuk membuat kesimpulan di setiap kelompoknya. Itu kalian bisa menyimpulkan tentang hasil presentasi yang dipresentasikan oleh kawannya tadi, kemudian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, silakan dimulai dari kelompok 3 terlebih dahulu menyampaikan kesimpulannya. Ya, langsung. Kesimpulannya adalah dalam ekosistem makhluk biotik berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga dengan lingkungan abiotiknya. Jadi setiap komponen saling membutuhkan. Misalnya jika tidak ada hewan, maka siapa penyedia CO2? Kotoran hewan juga bisa jadi nutrisi bagi tumbuhan bila tidak ada tumbuhan. Siapa yang menyediakan oksigen bagi hewan? Jadi semua komponen biotik saling membutuhkan dan bergantung pula dengan abiotik. Oke, nah jadi kalian sudah menyimpulkan dari materi kita hari ini. Semuanya jawabannya sudah sangat betul sekali. Cuma di sini Ibu akan menambahkan sedikit bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang interaksi antar komponen ekosistem, yang mana interaksi antar komponen ekosistem itu ada 2. Yang pertama itu interaksi antar komponen biotik, artinya itu bahwa interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Dan yang kedua di situ ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Artinya di sini juga ada interaksi selain antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, ada juga interaksi antara makhluk hidup dengan yang tak hidup. Nah, kemudian yang mana interaksi antar komponen biotik itu terdiri dari ada yang namanya simbiosis, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah, kemudian yang kedua ada lagi namanya predasi, yang ketiga ada kompetisi, ada netral, dan ada antibiiosis. Nah, contoh-contoh itu merupakan interaksi antar komponen biotik atau sesama makhluk hidup. Nah, contoh untuk interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik salah satunya seperti antara tanah dengan pohon. Nah, jadi pohon itu kalau mau tumbuh itu membutuhkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, begitu juga dengan tumbuhan yang ada daunnya kering, jatuh, busuk. Nah, itu menambah unsur hara juga di dalam tanah. Nah, itu merupakan interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, selanjutnya, jika antara interaksi antar komponen ekosistem tadi berjalan dengan seimbang, maka itu terjadi yang namanya keseimbangan lingkungan atau keseimbangan ekosistem sama. Nah, tapi sebaliknya jika ekosistem kita sudah terjadi adanya gangguan atau terjadinya bencana alam, baik itu secara alami maupun buatan manusia, maka itu sudah lingkungan kita sudah bisa dikatakan tidak seimbang lagi. Contohnya, misalnya terjadi longsor, kemudian banjir, kemudian penebangan hutan secara liar. Nah, yang tadi seperti yang tadi amati tadi itu ada
pembuangan sampah yang bukan pada tempatnya. Nah, kayak contoh tadi, sungai sudah tercemar gara-gara sampah, maka lingkungan sungai tersebut sudah tidak bisa dikatakan seimbang lagi ya. Jadi paham? Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita post test dulu ya. Linknya sudah Ibu berikan, itu ada yang link yang kedua. Ini pengetahuan akhir kalian setelah kita mempelajari materi tentang interaksi antar komponen ekosistem. Silahkan diisi pertanyaan yang ada di link tersebut. Ini pengetahuan akhir ya, artinya pengetahuan nilainya diharapkan lebih bagus dari yang pretest tadi. Sudah? Oke, sudah. Ibu refleksi dulu. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Nah, mudah kedepannya juga terus seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang aliran energi dalam ekosistem. Jadi silakan dicari sumbernya, baik itu dari buku, dari internet, belajar di rumah, dan mungkin hari ini hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi sudah kita baca doa dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.